Suara saya terdengar? Iya, terdengar, Dok. Oke. Jadi untuk BDS 4, OMFR-nya itu mengenai topiknya tentang sistem stomatonatik. Nanti kalian akan belajar tentang teknik radiografi panoramik, radioanatomi, kualitas foto panoramik dan analisis kesalahan panoramik, teknik radiografi sefalometri, landmark sefalometri dan kualitas sefalometri dan kesalahan sefalometri, interpretasi gambar radiografi TMJ normal dan kelainan bentuk dan posisi kondilus, dan interpretasi gambar radiologis kelainan kelenjar saliva, sialolithiasis dan sialadenitis. Untuk panoramik, ini tekniknya mencakup persiapan alat, pasien, dan operator. Kemudian untuk peralatan, persiapannya disiapkan reseptornya, sensornya, kemudian byte block-nya, pengaturan dari exposure-nya, dan menyesuaikan mesin dengan posisi pasien, seperti yang telah dipelajari pada saat praktikum. Kemudian pada pasien ini menjelaskan prosedur, memasang apron, jangan lupa, dan melepas objek yang dapat mengganggu. Posisinya, ini ada posisi gigitan, posisi kepala itu di sensornya yang difokuskan itu Frankfurt horizontal plane, midline, dan caninus line. Kemudian ada Hello, and suaranya. welcome to a KVO OP2D panoramic and bite wing patient Iya, positioning ada, Dok. demonstration. Prior to positioning a patient and image acquisition, select an imaging program using the main KVO OP2D unit control panel. The top row of the control panel contains 4 program selection options: P1 Standard Pan, P2 Pediatric Pan, P3 TMJ, P4 Bite Wing. The second row contains the patient size selection options: child, juvenile, adult, and large adult. Manual mode, when selected, allows for the manual adjustment of both the KV and MA. The T test button is for operating the unit without X-rays. The test mode is used to demonstrate unit rotation and to check rotational clearance for patients with broad shoulders. The gear icon is for service. This area contains the unit exposure values that vary with program selection. Directly below this is the dose area product of the selected program. The unit status indicator is located at the bottom left corner of the unit control panel. With the standard pan program selected, begin positioning the patient. Start by installing the bite stick and bite stick cover. Place a lead or lead equivalent apron over the patient's shoulders in accordance with local radiation safety guidelines. Stand the patient in front of the unit and adjust the height of the unit's chin rest relative to the height of the patient's chin. To adjust the height of the unit, use the positioning panel. Click up or down as needed. The patient positioning lights will turn on during unit height adjustment. Have the patient step forward so their chin is close to the patient chin rest. Position the chin rest slightly higher than the patient's chin. Help the patient bite the bite stick by lifting it up. Have the patient bite into the groove on the bite stick. Guide the patient's hands to the patient support handles. Have them grasp low on the handles. This will help ensure the patient's shoulders do not interfere with the rotation of the overhead during image acquisition. Adjust the horizontal positioning light by adjusting the knob next to the mirror. Adjust it so that the horizontal light is at the top of the tragus and the inferior border of the orbit. Once the horizontal light is aligned with the top of the tragus, if the light falls under the ala of the nose, you must lower the unit using the unit height adjustment button. Warn the patient prior to moving the unit so you do not startle the patient. Continue adjusting the height of the unit until the horizontal light is aligned with both the top of the tragus and the inferior border of the orbit. Adjust the mid-sagittal line using the vertical positioning laser. Stand behind the patient. Using the mirror, ensure the vertical positioning light is in the philtrum, V of the lip, to ensure a central positioned image. Adjust the patient head support. Start by pressing the button to drop the nasion support so that it rests on the patient's forehead.
Close the temple support using the knob, ensuring it is nice and tight. Adjust the cuspid light using the adjustment knob so the light falls on the center of the patient's cuspid. Have the patient adjust the position of their body by taking a step forward while keeping their forehead and chin down. Ask the patient to swallow, keep their tongue on the roof of their mouth and their lips together. It's now time to acquire the image. The operator should maintain a minimum safe distance of 6 feet during the exposure while maintaining visual contact with the patient. Once the image is acquired, remove the patient from the OP2D by opening the temple supports, retracting the nasion support, and guiding the patient out of the unit. Oke, berikut teknik dari panoramik videonya. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil, itu kita mengevaluasi kualitas mutu dari foto radiograf panoramik. Ini yang pertama, objek mencakup tepi bawah mandibula, kondilus kiri dan kanan, serta tepi bawah orbita yang disesuaikan dengan tujuan pembuatan radiograf. Jadi seluruh objek anatominya itu terfoto dengan jelas. Kemudian kontras, detail, dan ketajamannya baik. Distorsi horizontal dan vertikal minimal, dan gambaran jelas. Tidak ada artefak dan ghost image yang mempengaruhi interpretasi. Tidak ada area radiolucent yang tumpang tindih atau overlapping dengan apikal gigi anterior rahang atas. Sehingga setelah kita melakukan evaluasi dari mutu tersebut, ini kita akan mendapatkan kesimpulan mutu radiograf panoramik. Radiografnya apakah dapat diinterpretasi atau tidak dapat diinterpretasi. Kalau dapat diinterpretasi, maka lanjut ke interpretasi. Kalau tidak dapat, maka dilakukan pengulangan foto radiograf. Setelah itu, untuk mengetahui radioanatomi dari panoramik, ini kita harus mengetahui pertama resultan image yang dihasilkan. Proses pencitraan ini dengan pola rotasi beberapa struktur anatomi yang terpapar 2 kali. Jadi ada real image, ada double image, dan ghost image yang dihasilkan dari foto panoramik tersebut. Real image ini dihasilkan ketika struktur ini terletak di antara reseptor dan pusat rotasi yang bergerak dan tampak pada lokasi anatomi yang tepat dengan berbagai tingkat ketajaman dan distorsi. Untuk double image ini ketika struktur anatomi terletak di belakang pusat rotasi dan terpapar 2 kali oleh sinar X. Ini memiliki proporsi yang sama dengan real image, terletak pada lokasi yang sama, namun pada sisi yang berlawanan pada reseptor. Dan ghost image ini jika ada struktur atau objek anatomi yang berada di luar dari focal true dan dekat dengan sumber sinar X. Gambaran ini menyerupai gambar asli, ditemukan pada sisi berlawanan tanpa kabur, lebih besar, dan tinggi daripada objek sebenarnya. Untuk real image ini termasuk dalam real image jaringan keras dan jaringan lunak. Untuk real image jaringan keras ini ada teeth, gigi, mandibula, maksila, heart palate, kemudian zygomatic arch, styloid process, hyoid bone, nasal septum dan concha, serta orbital rim. Kemudian untuk real image jaringan lunak, ini yang terlihat ada earlobes, nasal cartilago, soft palate, dorsum of tongue, lips and cheeks, dan nasolabial fold. Ini ada keterangan-keterangannya di gambarnya. Untuk ghost dan double image, ini karena dari rotasi yang tadi dihasilkan, jadi bisa menghasilkan gambar yang superimpose karena 2 kali terexposure. Jadi untuk ghost dan double image ini terlihat cervical vertebrae, ini yang di gigi anterior, kemudian body angle dan ramus pada sisi kontralateral, mandible, dan palatum. Kemudian untuk anatomi radiograf panoramik ini karena
tomografinya berputar, maka gambaran yang dihasilkan ini gambarannya itu gambaran panoramik, seperti kita menghasilkan gambaran panoramik yang ada di kamera. Nah, untuk radioanatominya, ini diagramnya sudah ada digambarkan dan bisa dibaca masing-masing, bisa dihafalkan. Ini sama, kita main tebak-tebakan. Yang A, ada yang tahu ini seperti gambaran yang kemarin masuk waktu ujian praktikum ya. Ujian praktikum kemarin. A, ada yang tahu? Apa? A itu ini sinus maksilaris. Kemudian ini kondalnya, proses kondilarisnya, kondilarnya, proses kondilar, ini proses coronoideus. Kemudian yang B, ini mandibular kanal. Ini tempat nervusnya, nanti nervusnya ini akan keluar di titik foramen mentale di antara gigi P. Nah, di sini ada gambaran bulat radiolucent kecil. Kemudian yang di bawah ini internal oblique ridge. Yang di sini nasal septum. Kemudian ini concha nasalisnya. Untuk maxillaris sinus di sini. Kemudian heart palate-nya itu di sini. Dan orbitalnya itu di sini, tepi orbital. Kemudian yang E ini anterior nasal spine. Yang F ini zygomatic process. Yang titik di tengah dari gigi geligi. Dilihat zona gigi geligi ini, kita lihat interpretasi apakah ada missing teeth-nya atau agenesi, kemudian persistensi, gigi-gigi impaksi, kondisi mahkota dan akar, kondisi alveolar dan furkasi, beserta kondisi periapikal. Selanjutnya masuk ke zona 2, itu naik ke atas. Kita melihat kelainan di area maksila di daerah setelah foramen, apikal gigi geligi, kelainan daerah sinus, dan kelainan daerah nasal. Untuk zona 3, itu ke bawah, di zona mandibula, kita melihat kelainan area mandibula di daerah setelah foramen apikal gigi yang meluas hingga area mandibula. Kemudian hubungan gigi dengan kanalis mandibularisnya. Untuk zona 4, itu TMJ dan temporomandibular joint. Dilihat bagaimana kondisi bentuk TMJ, kesimetrisan antara kiri dan kanannya, simetris atau asimetris. Kemudian bagaimana ketinggiannya, apakah ada yang lebih tinggi atau ada yang lebih rendah. Dan bentuk kepala kondilus, bentuknya bagaimana, oval, round, atau flat. Kemudian zona 5 ini termasuk pada os vertebrae dan ramus mandibula. Zona 6 ini tulang dan hyoidnya. Dilihat masing-masing zona ini kalau apabila ada kelainan atau kondisi patologis, maka gambarannya bagaimana, radiolucent atau radiopak atau mix. Kemudian apabila kondisinya tanpa kelainan atau
normal itu ditulis dalam batas normal atau DBN. Untuk kesalahan panoramik bisa dilihat apabila pasien jauh dari film, ini maka akan terjadi perbesaran ke arah lebar di anterior. Apabila posisinya terlalu dekat, maka terjadi pengecilan atau lebar di daerah insisalnya. Untuk pasien yang terlalu menunduk, maka akan terlihat mandibula yang lebih pendek. Dan posisi miring ini akan terlihat posisi yang lebih dekat ke sensor akan lebih besar dan panjang. Kita masuk ke teknik cephalometrik. Welcome to the Ray Video Training Guide for the patient positioning. Please execute SmartDent and register the patient information. Click New button. And then enter chart number, name, birthday, gender of the patient. Then click OK to complete patient registration. Click the Ceph Acquisition button. Verify patient information and click OK. Rescan will begin to rotate to the proper position. Click the lateral protocol. Assist the patient to appropriately wear the lead apron. All jewelry and metallic objects, such as eyeglasses, necklaces, earrings, and hair clips should be removed. And guide the patient to the Ray scan. Have the patient step into the Ceph between the ear rods. Adjust the height of the Ray scan so the bottom of the ear rods are at approximately the same height as the patient's ears. Slide the ear rods so that the cones are gently touching the outer ear canal. Adjust the nation positioner down and slide it towards the patient. When everything is ready, instruct the patient to close their eyes. Press ready on the remote control, touchscreen, or scanner program. Press and hold the exposure switch as instructed in the scanner program. Press and hold the exposure switch for the entire exposure time. Release the exposure switch. After the image acquisition, make any desired optimal image by adjusting the sharpen or gamma value. Click the Confirm button to save the image. Oke, untuk selanjutnya dari hasil cephalometrik yang didapatkan, itu kita evaluasi kualitas mutu dari cephalometri. Yang pertama, kita lihat objek tercakup dalam radiograf sesuai dengan tujuan pembuatan. Jadi seluruh anatomi itu tercakup atau terlihat dengan jelas. Kemudian distorsi minimal dan gambaran jelas, irot dan tepi bawah mandibula berimpit,
jaringan lunak terlihat jelas, hubungan gigi insisif, rahang atas dan rahang bawah, molar atas dan bawah terlihat jelas, titik-titik pengukuran cefalometri terlihat jelas, kontras, detail, dan ketajaman baik. Sehingga dapat kita simpulkan mutu radiograf cefalometri ini dapat atau tidak dapat diinterpretasikan. Untuk titik-titik cefalometri, ini ada sela, orbitan, nation, titik A, ANS, pogonion, gnation, menton, gonion, artikulari, dan porion. Sedangkan untuk bidang-bidang cefalometri, ini ada bidang SN, garis SN, kemudian ada Frankfurt horizontal plane yang melewati tengkorak yang menghubungkan porion dan orbitale, kemudian ada bidang maksila, yaitu yang menghubungkan spina nasalis anterior dan posterior, kemudian ada garis oklusal, itu yang sebagai menghubungkan titik relasi dari molar dan gigi incisivus. Kemudian ada juga bidang mandibula, yaitu yang ada di inferior mandibula inferior, di garis inferior margo mandibula. Kemudian kita masuk ke TMJ. TMJ ini atau temporomandibular joint merupakan sendi penting pada tubuh yang merupakan dua komponen sendi yang terpisah. Jadi ada komponen mandibula dan komponen temporal, namun berfungsi sebagai satu kesatuan. Komponen TMJ-nya ini terdiri dari komponen mandibula, kepala, dan leher kondilus. Kemudian komponen temporal, fossa glenoid, dan diskus articularis, serta kapsul yang mengelilingi joint. Jadi ada fossa glenoid, ini nanti tempat di tulang temporalnya, kemudian nanti ke depan dia sampai ke eminensia articularis. Kemudian di belakangnya ada meatus auditorius externus. Ini ada kepala kondilus dan leher kondilus. Nanti di tengah-tengahnya ada diskus atau meniskus sebagai ligamen yang menggerakkan kondilus pada saat pembukaan dan menutup rahang. Ini akan ke depan, ke belakang. Gerakannya ini bisa gerakan rotasi, gerakan lateral. Kemudian apabila kepala kondilus ini dilihat dari radiografi panoramik, ini ada gambaran variasi normal dari bentuk kepala kondilus. Ada yang heart shape, kemudian ada yang round, ada yang flat, dan ada yang large medial dan lateral full. Kemudian ini ada tipe-tipenya juga, ada yang oval, diamond shape, bird beak, dan crook finger. Bisa dilihat lagi, ini ada yang round, ada yang angle, ada yang convex, dan ada yang flat. Untuk kelainannya atau TMJD, ini merupakan abnormalitas pada TMJ yang menyebabkan terjadinya TMJ disorder. Antara lain ada hiperplasia atau hipoplasia kondilus, juvenile arthrosis, bifid kondil, atau adanya kondisi flatten atau erosi. Untuk perubahan patologis bentuk kepala kondilus, perubahan posisi kepala
kondilus terhadap fossa glenoid, ini ada beberapa perubahan patologis bentuk kepala kondilus. Ada yang flattening, gambarannya dia bentuknya flat, tidak konveks dari normalnya. Kemudian ada yang erosi, jadi terdapat diskontinuitas atau irregular cortical outline dengan penurunan densitas pada bentuk kondilusnya. Kemudian ada yang osteophyte. Osteophyte ini bentuknya outgrowth atau projection dari margin kondilusnya. Jadi untuk perubahan posisi kepala kondilus ini masih berada pada fossa glenoid atau jauh lebih anterior atau di luar fossa glenoid, atau berada di 2/3 kompartemen posterior fossa glenoid. Ini gambaran panoramiknya dengan erosi kepala kondilus serta eminensia articularis. Kemudian pembentukan osteophyte juga mulai terlihat. Jadi bisa dilihat dari panah yang tengah, ini gambaran erosi irregular dari kepala kondilus sinistra. Jadi gambarannya ini ada perubahan densitas dan ujungnya itu marginnya tidak teratur, jadi irregular. Kemudian untuk gambaran osteophyte ini dia seperti pertumbuhan yang berlebih dan posisi kepala kondilus berada jauh ke anterior fossa glenoid menyentuh eminensia articularis. Selanjutnya kita masuk ke kelenjar saliva. Untuk anatomi ini ada kelenjar ludah yang mayor, parotis, submandibular, dan lingual, serta kelenjar ludah minor ini ada banyak. Untuk jenis radiografinya, ini kita bisa menggunakan plain radiografi. Kemudian banyak digunakan yang biasanya dikombinasikan dengan zat kontras. Jadi disuntikan zat kontras untuk melihat kelenjar ludah itu dari muaranya atau ada kelainan di salurannya, itu disuntikan zat kontras terlebih dahulu, kemudian dilakukan foto radiografi. Nah, disebut juga dengan teknik sialografi. Kemudian bisa juga digunakan CT. Ini sangat baik untuk melihat sialolitiasis, infeksi dan massa atau lesi, atau bisa sebagai alternatif untuk pasien yang alergi dengan zat kontras. Untuk MRI, ini juga baik untuk melihat sialolitiasis, infection massa atau lesi, tetapi kerugiannya sangat mahal. Kemudian USG ini juga bisa digunakan sebagai alternatif teknik untuk kista, lesi dari massa solid, dan mengidentifikasi lesi autoimun. Untuk scintigraphy atau PET scan ini bisa melihat perubahan metabolisme atau fisiologi tubuh. Untuk kelainannya, disorder ini ada obstruktif dan inflamatori, termasuk sialolitiasis, bakterial sialadenitis, sialodokitis, dan autoimun sialadenitis. Untuk non-inflamatori, ini ada sialadenosis, dan ada cystic lesion. Untuk benign tumor, ada benign mixed tumor, Wharton tumor, dan hemangioma. Untuk malignant tumor, ini ada mucoepidermoid carcinoma, malignant mixed tumor, dan ada other tumor, itu ada adenokarsinoma atau adenoid cystic carcinoma. Untuk sialolitiasis atau kalkulus saliva atau salivary stone, ini merupakan kalsifikasi atau obstruksi pada kelenjar saliva. Untuk gambaran klinisnya, ini swelling, pembengkakan, pain with it, sakit ketika makan, dan terkadang disertai tanda-tanda infeksi.
Lokasinya bisa di muaranya dari saluran mayor atau minor, biasanya terjadi pada satu saluran. Untuk radiografinya dapat terlihat baik radio opak, bentuknya memanjang atau oval dengan batas jelas. Internal strukturnya ini homogen, kemudian gambarannya radio opak. Dan didedekannya itu dengan plebolit dan dystrophic kalsifikasi of lymph node. Ini terlihat pada gambaran panoramik, ini di bawah dari mandibulanya. Kemudian untuk sialolithiasis ini memang paling sering ditemukan atau gambaran yang lebih mudah untuk gambaran oklusal karena terlihat ini di duktusnya gambaran sialolithiasis. Kemudian untuk gambaran periapikal juga dapat terlihat, tapi ini biasanya suka didedekan dengan dense bone island. Karena dense bone island juga sering terlihat di apikal gigi dengan gambaran radio opak. Tapi perbedaannya radio opaknya itu dari densitas dari radio opaknya. Yang membedakan sialolithiasis dengan dense bone island. Ya, sekian presentasi dari saya. Merupakan daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Punten dok, izin bertanya dok. Kenapa? Untuk materi yang BDS 4 ini apakah berlanjut dari yang BDS 3 ya dok ya? Dan praktikumnya juga atau bagaimana ya dok? Untuk praktikumnya disatukan, materinya kemarin kan sudah praktikum selesai, sudah sampai ujian, jadi untuk BDS 4 tidak ada praktikum radiologi lagi. Jadi tutorial ya, hanya tutorial dan mini lecture. Nanti kalian ketemu praktikum lagi, praktikum radiologi lagi itu di DS5 ya, semester 7. Semester 3 sama 7.